Halo semuanya, berjumpa lagi dengan gue Valian Perdana dan hari ini gue akan sharing sebuah teknik belajar namanya teknik Pomodoro. Ya, sebenarnya di channel-channel YouTube lain itu sudah banyak banget sih jelasin tentang teknik Pomodoro ini. Nah, kali ini di video ini gue akan jelasin teknik Pomodoro ini dengan cara yang berbeda. Jadi gue akan jelasin dari sudut pandang pemula atau bagi lu yang baru nyoba Pomodoro ini untuk pertama kali. Atau bahkan yang sudah pernah nyoba teknik Pomodoro ini tapi belum berhasil. Di konten Pomodoro Hack Tools ini, yuk kita bahas. Yang pertama, sebelum gue masuk ke Pomodoro Hack Tools-nya ya, sekarang kita coba masuk dulu, gue akan bahas sih sekilas sebenarnya apa sih itu Pomodoro. Jadi sebenarnya teknik Pomodoro ini adalah kita mampu memanajemen fokus kita dalam waktu tertentu. Nah, dalam hal ini kita harus totally fokus atau benar-benar fokus di 25 menit. Dan kemudian kita bisa istirahat atau break 5 menit setelahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah harus 25 menit? Boleh nggak kalau misalkan 40 menit atau 50 menit? Jawabannya boleh. Tapi sekali lagi, konten ini gue buat lo yang pemula dan yang mungkin belum berhasil dan mungkin struggle banget buat fokus gitu loh. Jadi 25 menit ini adalah awalan yang bagus sih sebenarnya. Jadi latihan awalnya adalah 25 menit ini. Dan seperti yang kalian semua tahu ya, gue juga sudah bikin beberapa video. Gue lagi belajar dan beberapa juga gue lagi sambil kerja dengan menggunakan teknik Pomodoro ini. Kalian bisa lihat videonya. Nah, nanti seperti itu. Jadi gue pakai teknik Pomodoro. Meskipun ya, sebenarnya di video itu kan gue potong tuh 25 menit, kemudian break 5 menit, kemudian lanjut lagi 25 menit di sesi selanjutnya. Sebenarnya di video itu gue hampir nggak pernah 25 menit pas. Pasti lebih ya, bisa 30 menit atau bahkan 40 menit. Dan breaknya pun sebenarnya gue nggak 5 menit. Paling cuman semenit atau maksimal 2 menit. Paling kalau break gue paling ngecas laptop, atau kalau nggak minum gitu ya, setelah itu gue lanjut lagi. Kenapa? Karena sudah biasa Pomodoro dan momentumnya itu udah kebentuk, kita itu jadi lebih lebih semangat untuk ngelanjutin belajar kita atau lebih semangat ngelanjutin kerjaan kita. Nah, untuk Pomodoro Hack Tools ini gue bagi jadi 3 guys. Jadi yang pertama ada bangun momentum, kemudian tentukan target, dan yang terakhir adalah 5 second rules. Oke, kita bahas dulu yang pertama ke bangun momentum guys. Nah, jadi bangun momentum ini adalah step paling krusial. Ini gue bagi jadi 4 guys. Jadi yang pertama adalah pilih tugas dan kegiatan yang akan dikerjakan. Jadi saran gue setelah ini misalkan lu mau nyoba teknik Pomodoro ini, jangan cuman gimmick. Tapi benar-benar pilih tugas. Misalkan tugas kuliah, ya kamu ngerjain tugas kuliah beneran, kamu coba sekalian. Atau misalkan kamu buat ngerjakan skripsi, tesis mungkin, atau disertasi mungkin, atau sambil kerja atau kegiatan-kegiatan produktif lainnya, tapi intinya harus beneran. Jadi nggak cuman gimmick, gue mau coba cuman browsing-browsing biasa. Nah, menurut gue kalau lu cuman coba-coba doang, nanti hasilnya nggak akan maksimal. Selain itu juga lu jadi buang-buang waktu dan energi kan. Jadi kenapa enggak lu nyoba teknik Pomodoro ini di tugas yang sebenarnya atau lu sambil ngerjain skripsi yang sebenarnya. Kemudian poin kedua adalah break everything down. Jadi break everything down ini konsepnya tuh gini loh ya. Misalkan lu disuguhin nih sebuah kue tar gitu ya kan. Kan besar kan, kita nggak mungkin ngabisin kue tar itu dalam sekali makan. Bener nggak? Dan ngebayanginnya aja pasti kita udah enek. Tapi gimana kalau misalkan yang kue tar itu tadi ya, lu hari ini makan 1 potong aja deh, udah dipotong-potong ya kan? Gimana perasaan kita? Pasti kita akan ngerasa cuman 1 potong aja, why not gitu kan? Gampang. Nah, sama juga kayak Pomodoro ini. Jadi kalian jangan, dalam Pomodoro 25 menit kali 2 atau 50 menit ya, gue pengen nyelesain 1 bab skripsi misalkan. Wah, itu kayaknya terlalu berat. Terlalu berat. Buat lo pasti terlalu berat. Sekali lagi ini buat yang pemula ya. Nanti lo akan, kalau terlalu berat, nanti lo malah akan nyerah di tengah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan tugas yang lo pilih terlalu berat,
nanti lu akan ngerasa, wah ini kalau berat berarti perlu waktu lebih nih, perlu waktu ekstra nih, perlu waktu tertentu nih. Nah itu akan menjadi alasan, lu akan cari-cari alasan buat nggak segera ngerjain tugas itu atau nggak segera nyoba Pomodoro ini. Nah jadi poin nomor 2 ini, break everything down ini paling penting guys. Nah terus gimana sih cara ngelakuin break everything down ini? Jadi buat rencana spesifik dalam 5 menit ke depan. Membuat rencana 5 menit ke depan ini merupakan salah satu akal-akalan sih. Kalau gue bisa bilang sih cara ngehacknya guys. Jadi di awal kalian mulai Pomodoro, udah tuh ambil kertas. Gue akan bikin list-list yang akan gue selesaiin selama gue ngerjain Pomodoro itu. Nah jadi 25 menit, 5 menit itu udah lumayan tuh kita pakai buat nulis rencana. Nanti di 20 menit selanjutnya, nah kita baru mulai ngerjain rencana kita itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pilih yang mudah dan simple. Jadi ini serius guys. Jadi ini jangan pilih tugas yang kayaknya itu benar-benar berat ya. Buat pemula, sekali lagi buat pemula. Nanti kalau lu udah jago, ya silakan lah lu bisa pilih tugas-tugas yang berat gitu, nggak masalah. Tapi buat pemula saran gue sih pilih dulu tugas yang mudah dan simple. Yang kira-kira dalam 25 menit kali 2 itu bisa selesai. Selanjutnya kita akan ke tips yang selanjutnya, yaitu adalah tentukan target ya. Tentukan target. Ini juga gue bagi jadi 3 poin. Yang pertama, kerjakan sesuatu yang real seperti yang gue udah jelasin tadi di awal. Kemudian pilih bagian yang bisa diselesaikan dalam 2 kali 25 menit. Dan yang terakhir adalah rasa puas setelah selesai Pomodoro. Nah, poin ketiga inilah yang biasanya ya bikin yang sudah pernah nyoba Pomodoro dan ternyata kapok gitu ya. Karena habis Pomodoro kayaknya biasa aja. Karena dia salah menentukan target di awal dia mencoba Pomodoro. Nah, ini penting banget. Silakan lu pilih apa aja tugas gitu ya, atau apa yang mau lu kerjakan. Kira-kira pasti selesai dalam 2 kali 25 menit. Sekarang gue kasih contoh deh ya. Misalkan lu yang sekarang pejuang skripsi ya. Nah, lu bisa coba 2 kali 25 menit, gak usah banyak-banyak ya. Kerjakan bab 2, kemudian subbabnya lu kerjain 2 halaman aja. Terus gimana cara ngerjainnya? Oke, di 25 menit sesi pertama, 5 menit pertamanya lu bikin rencana. Nah, bikin rencana, ditulis, di sesi pertama ini gue akan fokus browsing. Browsing nyari-nyari literatur atau mungkin gue baca-baca buku yang sudah gue pinjam di perpus ya kan. Selanjutnya di sesi yang kedua setelah break, atau kamu juga bisa nggak break loh ya, bisa lanjut. Nah, lu mulai nulis. Sekali lagi cuma 2 halaman. Dan kalau lu ngerasa 2 halaman itu masih berat, targetnya 1 halaman aja deh gitu. Nah, jadi selama 2 sesi tadi, lu udah berhasil ngerjain 1 halaman di subbab skripsi kamu. Nah, kalau itu berhasil, kita akan ngerasa apa ya? Kita akan ngerasa ada pengalaman positif gitu loh. Iya ya, bener ya. Setelah gue fokus selama 25 menit kali 2, gue selesai 1 halaman nih gitu loh. Meskipun itu adalah bagian atau potongan kecil dari skripsi lo, tapi kamu udah bikin progres. Nah, jadi sekali lagi ya gue sampein, jangan cuman gimmick nyobain Pomodoro ini. Nyoba di tugas yang sebenarnya, pilih tugas yang paling simpel, yang paling mudah gitu ya, yang kira-kira dalam 2 kali 25 menit itu lo udah bisa nyelesain. Dan lo harus bisa ngerasain rasa puasnya setelah berhasil nyelesain tugas lo. Dan yang terakhir adalah 5 second rules. Nah, 5 second rules ini atau aturan 5 detik ini adalah sebenarnya gini ya. Gue akan jelasin 5 second rules ini di video tersendiri ya, karena ini juga seru banget kita ngebahas ini. Jadi ini sebenarnya tema tentang kenapa lu suka nunda-nunda, kenapa lu males gitu ya. Ini sebenarnya semuanya ini Pomodoro 5 second rules. Ini masih dalam satu topiknya, akan gue bahas sendiri di video selanjutnya guys. Jadi 5 second rules ini ya gue tulis di sini ya, mulai sekarang. Apa sebenarnya maksudnya gini? Jadi ketika lu nih sekarang nih ya, setelah nonton video ini kemudian lu terbersit, gue mau mulai ngerjain skripsi lu cuman punya waktu 5 detik guys. 5, 4, 3, 2, 1 untuk langsung lompat ke meja belajar lu, buka laptop dan mulai ngerjain. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 5 detik, nanti otak kita itu akan berusaha memanipulasi, menyabotase kita guys. Supaya kita nggak mulai ngerjain skripsi lagi. Contohnya gini deh ya. Misalkan setelah nonton video ini, misalkan lu nonton ini siang nih ya kan. Habis makan siang lu nonton video ini. Terus lu kepikiran,
gue pengen nyoba Pomodoro gue pengen nyoba ngerjain Pomodoro di bab 2. Lu sudah punya net gitu tuh. Dan ternyata lu biarin 5 detik berlalu. Nah, kalau sudah 5 detik berlalu, ya kan? Nah, nanti otak lu akan mulai berpikir, tadi kan habis makan siang nih. Gimana kalau tidur siang dulu? Nanti sore baru dikerjain. Nah, misalkan kayak gitu tuh. Atau yang lain-lain deh. Tadi perasaan HP bunyi deh, ada WhatsApp. Gimana kalau buka WhatsApp dulu? Buka WhatsApp, kebablasan, buka Instagram juga, buka sosial media, malah jadinya males. Nah, jadi begitu lu udah punya niat pengen nyoba teknik Pomodoro ini ya, entah tuh ngerjain tugas atau ngerjain skripsi, jangan lebih dari 5 detik, langsung kamu lompat ke meja belajar, maksudnya langsung bergegas ke meja belajar, buka laptopnya, buka bukunya, udah langsung kerjain. Ya, ngerjain apa dong Pak? Ambil kertas, ya kan? Kalau nggak ada sticky notes, ambil kertas, ambil binder, apa kayak segala macam, langsung tulis. Ya, rencananya apa? Timernya gimana Pak? Nah, timer nggak harus pakai HP, sekali lagi. Karena HP, TV, dan lain sebagainya itu adalah device-device yang perlu kita pinggirin dulu sejenak saat kita ngerjain Pomodoro. Jadi, tips yang paling penting juga ya ketika kamu ngerjain Pomodoro ini, HP sekali lagi harus dipinggirin dulu, harus dijauhin dulu. Bisa kamu silent, bisa kamu airplane mode, bisa kamu matiin, terserah. Ya, intinya HP harus dipinggirin dulu karena smartphone kita atau HP kita itu adalah pusat distraksi terbesar kita, guys. Ya, jadi HP harus dipinggirin dulu. Terus timernya pakai apa dong Pak? Di laptop ada, di Windows kita ada, di komputer kita ada. Kita bisa pakai timer, kamu searching aja di Windows itu ada timernya. Udah pakai timer itu aja. Jadi nggak usah pakai timer dari HP. Nah, mungkin itu dulu guys. Jadi 3 tips buat kalian yang mau nyoba Pomodoro ya, yang pemula atau yang mungkin sudah pernah nyoba tapi gagal. Kalian bisa nyoba 3 tips dari gue ini tadi. Nah, kalau misalkan kalian suka ya, kalian bisa komen, mungkin gue akan bikin konten-konten mengenai Pomodoro ini lebih banyak lagi gitu ya. Karena gue seneng banget sharing ini gitu ya. Jadi bukan berarti gue expert di bidang Pomodoro, tapi gue sendiri pun kadang-kadang bisa males ya kan. Kadang-kadang juga nggak suka fokus gitu. Nah, jadi gue sharing Pomodoro ini atau jelasin Pomodoro ini dari sudut pandang yang sebenarnya gue sendiri pun bener-bener ngerasain manfaat dari Pomodoro ini gitu loh. Dan sampai pada akhirnya ngebangun sebuah momentum itu bukan menjadi masalah lagi bagi gue gitu loh. Nah, bagi kalian tadi yang mungkin punya masalah dalam ngebangun momentum, nah tadi bisa dicoba teknik-teknik tadi. Oke, kalau misalkan lu suka dengan video ini, bisa like, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang lain supaya teman-teman lu yang lain juga bisa ngerasain manfaatnya. Mungkin sampai di situ dulu, gue Valian Perdana pamit dulu. Bye!